Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Dan di video kali ini kita akan membahas untuk GRT. Ini di request oleh Bang Muni. Ya, sorry banget lama banget di hold ya. Kita akan coba untuk bahas sekarang teman-teman GRT. Apakah di masa bull run 2025 apa bisa kembali ke all time high-nya atau bisa ke all time high baru? Oke, kita akan coba untuk lihat teman-teman. Hari ini GRT diperdagangkan di kisaran harga Rp1.360. Nah, sebelum kita melihat nih apakah GRT masih bisa naik apa enggak, apakah bisa ke all time high baru atau enggak, ada baiknya kita melihat secara fundamental dulu. GRT ini merupakan sebuah project teman-teman desentralisasi analitik ya. Kalau bagi saya sih ini adalah koin analitik. The Graph ini adalah protokol open source yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan data dari berbagai aplikasi blockchain untuk memfasilitasi pencarian informasi, teman-teman. Jadi wujud nyatanya dari project ini, kalau kita berkunjung langsung ke website resminya, ya di sini thegraph.com, teman-teman boleh langsung akses, langsung aja klik Explorer Data, teman-teman. Di sini kalian bisa untuk melihat data analitik dari berbagai project. Jadi fungsi daripada project The Graph ini adalah sebagai media analisa yang sifatnya desentralisasi. Biasanya kalau teman-teman di dunia kripto melakukan analisa biasanya pakai apa? Pakai coin market cap mungkin, atau pakai coin Gecko, atau mungkin pakai data on-chain seperti Messari, Glassnode, sentimen, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa untuk akses. Nah, data-data tersebut itu sifatnya centralized. Artinya dia dipegang oleh satu company, teman-teman, satu perusahaan. Yang dimana biasanya kalau data-data dipegang oleh perusahaan, itu berarti data itu menunjukkan satu perspektif saja. Bisa jadi datanya salah juga, bisa jadi dimanipulasi, bisa jadi teman-teman. Tapi ini nggak selalu ya. Tentunya setiap perusahaan analitik itu punya kredibilitasnya sendiri, mereka juga punya kepentingan sendiri. Kita kita nggak bisa untuk ngejudge apakah mereka itu tidak eh, apa namanya tidak objektif dan lain sebagainya. Tapi teman-teman bisa banget melakukan penilaian sendiri terhadap setiap website-website soal analisa ini, teman-teman. Teman-teman boleh untuk memberikan opini kalian masing-masing. Lebih suka pakai yang mana? Apakah pakai coin market cap atau coin Gecko? Apakah lebih suka pakai Messari atau pakai Glassnode? Ya, ada banyak opini lah, teman-teman. Nah, dari project The Graph ini, dia menawarkan desentralisasi analitik data. Artinya apa? Artinya dia tidak diluncurkan oleh satu perusahaan atau institusi, melainkan dari komunitas. Di mana komunitas itu boleh banget merubah, memperbaiki ya data-data yang ditampilkan, teman-teman. Sesuai dengan konsensus yang ada. Jadi ketika dirubah ya konsensusnya harus memberikan persetujuan juga. Kalau lebih dari 50% yang memberikan persetujuan, maka ya perubahan data analitik ini bisa banget dirubah. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, data yang sifatnya desentralisasi ini akan memungkinkan yang namanya data-data yang ditampilkan itu lebih akurat. Lebih akurat karena sudah diawasi oleh banyak elemen, teman-teman. Nah, ini contohnya ya, kita coba lihat analisa daripada Audius. Di sini dijelasin nih, Audius API-nya seperti apa, fee-nya seperti apa, kemudian curation-nya bagaimana, apakah banyak orang yang melihat data ini atau enggak. Di sini ada indexernya juga, kemudian ya development ID-nya ini teman-teman kapan terakhir diupdate, kemudian ini operate yang ada ya di dalamnya teman-teman, apakah ada salah satu member atau salah satu anggota atau komunitas yang melakukan perubahan, mereka itu membutuhkan cost yang namanya GRT. Jadi di Grab ini GRT sendiri sebagai native token yang merupakan governance token daripada project ini itu dipakai ya sebagai alat teman-teman dalam hal memberikan, bisa dibilang voting ya, bisa bilang voting. Jadi ada biaya juga bagi komunitas yang mungkin mau merubah apa yang sudah tercatat dalam internal ini, sehingga kemudian mendapatkan yang namanya data yang lebih akurat bagi user yang lain. Jadi ada kontributornya dan biayanya juga nggak terlalu mahal.
teman-teman. Harga GRT hari ini kan cuma seribuan, paling ngerubahnya cuma habis 7.000, ya kan nggak terlalu gede lah. Nah ini indexer yang punya kepemilikan atau ya yang punya kepemilikan GRT paling banyak dalam posisi staking. Nah kita bisa cek nih teman-teman, mereka jadi member udah dari kapan? Tuh dari 2020. Ada yang baru di 2023 teman-teman. Jadi kelihatan semua di sini data analitiknya. Kita bisa melihat berbagai data ya teman-teman. Sementara sih kalau saya perhatikan ini masih lebih banyak dari komunitas Ethereum atau dari blockchain Ethereum. Belum terlalu banyak yang join, tapi semoga kedepannya data-data analitik ini kita bisa akses. Ini bisa diakses seperti Curve Finance, kemudian DEX, Uniswap, Lido atau LDO dan lain sebagainya. Jadi ini masih banyak sih proyek-proyek yang masih bisa di research teman-teman. Jadi intinya GRT sendiri itu The Graph sendiri yaitu sebagai media analitik teman-teman, atau big data ya kita bilang. Itu proyeknya yang mereka bangun. Nah, lalu kalau kita lihat dari data Etherscan, kita bisa lihat nih kira-kira aliran dana kemana. Kalau kita perhatikan sih di sini banyak sekali transaksi yang keluar masuk exchange. Pertama ini ada data dari Binance. Masuk teman-teman, ini ada koin dari Binance itu ditransfer ya ke wallet pribadi. Di sini juga sama, Binance masuk ke wallet pribadi. Di sini ada dari wallet pribadi masuk ke hot wallet dari Bybit. Ini juga ya artinya transaksi yang terjadi itu rata-rata keluar masuk exchange teman-teman. Berbagai pergerakan lah yang terjadi kalau kita lihat dari transfer kesehariannya. Lalu gimana kalau kita lihat dari bagian holder? Ternyata The Grab ini masih lebih banyak masuk ke posisi lock. Ya, posisi lock, proxy 2, kemudian juga ada The Grab token lockup simple. Jadi mayoritas mereka masih ada di lock, sementara sisanya itu ada di wallet retail seperti di Binance. Kemudian baru ada di wallet-wallet pribadi. Jadi kepemilikan dari The Grab di wallet pribadi itu nggak terlalu signifikan. Ya, mereka lebih banyak dalam posisi lock sama retail. Dan itu kemungkinan menjadi penyebab kenapa harga dari The Grab itu terus mengalami penurunan. Kemudian kalau kita lihat sih dari Twitter mereka masih cukup aktif, teman-teman. The Grab sendiri itu ada beberapa kerjasama delegasi dengan proyek-proyek layer kedua dari Ethereum. Contohnya ada Arbitrum. Dia juga ada beberapa kegiatan gathering ya di beberapa negara seperti contohnya di Singapura. Mereka akan ada podcast juga nih membicarakan soal proyek yang akan mereka lakukan. Kalau kita lihat dari waktunya ini tidak ditulis ya, teman-teman. Ya, itu kemudian ya ini episode ketiga, mereka ada live juga. Jadi itu sih lebih banyak soal community ya untuk progres dari pergerakan GRT untuk saat ini. Mereka juga sudah menyediakan analitik untuk Frenteh, teman-teman. Gimana Frenteh ini salah satu sosial media yang lagi hype banget sekarang. Mereka juga kasih analisanya, tapi saya belum cek sih analisanya seperti apa. Tapi di sini ada linknya nih yang bisa kita lihat. Ya, ini kita bisa cek teman-teman Frenteh. Ini adalah analisa data daripada yang dimiliki oleh The Grab sendiri. Terakhir kali diupdate itu 3 hari lalu ya. Dibikin 6 hari lalu dan sudah banyak. Oh, ini berupa coding gitu teman-teman. Belum menjadi data chart yang mudah untuk dipahami. Ini masih berupa teknik sekali. Kita belum bisa membacanya. Jadi itu sih dari pengenalan untuk The Grab. Kalau secara fundamental, nah ini kita bacakan sedikit ya dari koin investasi token GRT. The Grab token atau GRT adalah token berbasis ERC20. Asli yang berfungsi sebagai media pertukaran dan juga hadiah bagi peserta komunitas yang bertindak sebagai pengindeks, kurator, dan juga delegator. Jadi kan tadi kita cek di sini memang ada kontributornya, teman-teman. Ternyata mereka yang berkontribusi mengupdate data dan lain sebagainya. Selain menggunakan GRT sebagai governance token, mereka juga ternyata mendapatkan reward dari hasil mereka melakukan perubahan data ataupun pengupdatean data yang terbaru. Itu teman-teman. The Grab Foundation berhasil menyelesaikan penjualan dengan partisipasi 99 negara tidak termasuk Amerika Serikat hingga November 2020.
Jadi mereka dapat penggalangan dana di awal mereka rilis. Dan penerbitan token baru itu dibentuk dari penghargaan pengindeksan mulai sebanyak 3% setiap tahun dan tunduk pada data teknis masa depan dari Grab Concil. Jadi ya itu teman-teman, internal mereka yang paling memegang kuasa apakah The Grab ini bakalan dicetak lagi koinnya atau enggak. Jadi maksimum supply dari The Grab itu unlimited. Mereka punya total supply yang belum ditambah sih sekarang, sementara masih ada di 10,7 miliar saja, sementara yang beredar sudah sekitar 9,17 billion. Pasarnya dia udah sangat-sangat luas, ada di Binance, Coinbase, KuCoin, dan lain sebagainya. Jadi untuk likuidasi saya rasa nggak ada masalah. Nah, kita lihat di bagian analitik, teman-teman. Kita akan cek apakah The Grab ini holdernya makin banyak atau enggak. Kalau kita lihat dari jumlah data holder dengan kepemilikan di atas 10.000, sebelumnya ada 900 ya. Sekarang datanya mengalami penurunan sampai 367 saja. Sementara yang banyak melakukan akumulasi itu adalah retail-retail kecil dengan kepemilikan 0 sampai 1.000 dolar. Dari Wells sendiri juga menunjukkan fase penurunan nih dari kepemilikan dari GRT yang sebelumnya itu ada di kisaran 6 miliar, sekarang turun jadi 5,5 miliar ketika bear market ini. Jumlah crusher justru naik teman-teman, sementara holdernya juga cenderung naik. Jumlah tradernya yang menipis dari data coin market cap. Mari kita lihat untuk pergerakan dari chart dari GRT sendiri. GRT sendiri bergerak masih dalam posisi penurunan. Saya rasa selling pressure masih cukup keras terhadap GRT ini, teman-teman. Pergerakannya masih belum menunjukkan tanda-tanda bullish. Even dia udah berada dalam level jenuh jual dari RSI-nya sendiri, tapi dari segi indikator lain seperti volume dan juga smart money masih cenderung sangat kecil. GRT punya volatilitas yang cukup tinggi. Jika kita perhatikan dari riwayat sebelumnya, GRT ini pernah spike naik ketika pertama kali listing di Binance sejak 2020 Desember ya. Harganya langsung melonjak luar biasa tinggi ke kisaran 2 dolar. Tapi sekarang harganya hanya di kisaran 0,08 dolar saja. Apakah GRT mampu kembali balik ke level 2 dolar atau mungkin 2,9 dolar di all time high-nya? Nah, kalau hal itu terjadi, maka kita akan membutuhkan kenaikan sebanyak berapa nih? 2.800%. Sangat-sangat tinggi, teman-teman. Pertanyaannya adalah siapa yang mau naikin harga GRT setinggi itu? Itu yang harus kita jawab. Dan ada apa? Apakah isu soal AI akan kembali dimainkan? Jadi kan GRT ini adalah proyek berbasiskan AI and Big Data, teman-teman. Saya rasa sih AI masih bakalan hype di next bull run. Jadi apakah itu akan bisa mendongkrak harga GRT atau enggak? Kalau bagi saya sementara yang harus kalian jadikan pertimbangan adalah tadi kita cek dia di Etherscan, dia ada token lock ya. Selama token lock ini masih dipegang dan tidak didistribusikan secara serampangan, artinya ya inflasi harusnya sih bisa ditahan. Meskipun pergerakan harga GRT yang turun, tapi kalau supply-nya bisa ditahan, itu cenderung bagus, teman-teman. Memang kalau mereka jor-joran, ya kan mereka buang barang banyak, ya itu bisa menjadi satu sentimen yang negatif. Itu salah satu syaratnya. Yang kedua adalah GRT harus mendapatkan banyak adopsi, terutama dari websitenya ini, karena ini merupakan fundamental yang mereka punya. Semoga lebih banyak lagi proyek yang bisa diaudit oleh GRT, sehingga ya usernya makin lama makin banyak dan orang pun akan beralih nih dari analisa yang sebelumnya mereka mungkin di CMC atau di Messari, mereka bisa beralih ke The Grab. Itu kan lebih desentral, which is lebih objektif, teman-teman. Tapi ini masih jauh ya. Kalau menurut saya sih orang yang melihat data yang dimiliki oleh The Grab sendiri itu masih belum terlalu banyak, teman-teman. Meskipun kontributornya banyak, tapi ya secara majority menurut saya masih belum. Bahkan saya pun jarang pakai GRT. Melihat datanya di sini cukup jarang karena beberapa koin belum muncul ya, tapi hanya proyek-proyek seperti DeFi, itu pun yang lebih banyak ada di Ethereum, sehingga saya cenderung jarang memakainya. Jadi itu sih masalah dari GRT adalah apa namanya, mereka punya
kegunaan itu harus bisa diserap oleh banyak user. Itu mungkin yang bisa mendongkrak harga GRT ke depannya. Jadi adopsi itu penting. Kemudian yang bisa mendongkrak adalah dari makroekonomi sendiri, teman-teman. Yaitu kalau nanti Fed udah pivot ya, inflasi udah turun, Fed pivot, perang dunia mungkin selesai antara Ukraine sama sama Rusia, teman-teman. Kalau bisa berakhir, supply chain kembali normal, ekonomi kembali pulih, ya bisa jadi market crypto akan kembali dalam posisi bull run. Dari regulasi, saya rasa faktor penghambatnya adalah SEC yang masih menjegal banyak altcoin dianggap sebagai sekuritas. Itu menekan banget, teman-teman. Kalau kita belajar dari sejarah, XRP bull run kemarin memang naik, tapi naiknya nggak mencapai all time high. Karena masalah regulasi, saya rasa. Jadi itu faktor-faktor yang harus dijawab, ya. Apakah kedepannya ekonomi akan membaik, sehingga memungkinkan untuk GRT kembali next masuk ke tahap all time high-nya atau bahkan melampaui. Jadi kalau dari saya sih itu aja perspektifnya ya teman-teman. Apakah bisa atau enggak ya tergantung datanya nanti, tergantung gimana kondisi dari perekonomian nanti. Tapi kalau saya pribadi sih memang nggak sempat ataupun nggak akan memikirkan apakah GRT ke all time high atau enggak. Karena saya beli GRT waktu kemarin harganya di kisaran 0,06, 0,05. Which is itu ternyata beruntung dapat di harga level bawah ya. Tapi sebenarnya sih saya beli waktu di sini teman-teman. Waktu di Juli saya udah mulai cicil ya kan, turun di Oktober ada kasus FTX itu saya sempat beli, ternyata di bawah turun lagi nih. Ketika di harga bottom-bottom ini saya nggak sempat beli. Ya mungkin saya masih dapat sedikit cuan lah ketika melihat harga GRT kembali balik ke kisaran 0,08. Ya itu sih teman-teman. Sementara saya masih hold GRT saya dan saya akan lihat gimana prospeknya ke depan. Kalau target saya sih nggak muluk-muluk ya, nggak sampai ke 2 dolar lah. Target saya paling ke 0,3 dolar aja saya udah lumayan cuan tuh. Udah berapa persen naiknya? Ke sini ya, kira-kira udah 200-300%. Jadi udah lumayan. Kalau bisa naik sampai ke 2000 ya mungkin bagus banget teman-teman. Sorry, kalau bisa naik sampai 200% sih itu bagus banget ya. Kita akan lihat lah kemana pergerakan dari market. Semoga sih marketnya lebih pulih sehingga momentum untuk GRT ataupun altcoin yang lain bisa kembali dalam tren bullishnya. Paling gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, boleh langsung join di komunitas kita di Telegram. Linknya bisa teman-teman temukan di kolom deskripsi. Itu aja. Akhir kata saya Andre. Terima kasih.